Jemaat yang dikasihi, setiap daripada kita ingin hidup dengan tenang, damai, sukacita, dan tanpa tekanan. Namun seringkali apa yang kita impikan dan harapkan tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Tekanan hidup senantiasa menghimpit diri kita sehingga kita tidak merasa dilindungi dan mulai lemah. Namun dalam Mazmur 46 ayat 2 hingga 4 berbicara seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Ini menyatakan bahwa bagi kita orang-orang yang mengenal Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tuhan melindungi kita daripada yang jahat apabila kita benar-benar hidup intim dengan Tuhan dan kita mau dijaga Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kita ketika kita merasa lemah, putus asa dan kecewa. Manusia tidak dapat menjamin keselamatan hidup kita 100%. Tapi Tuhan Yesus berani menawarkan jaminan keselamatan untuk kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, apabila kita melihat keadaan di sekeliling kita, sangat menyedihkan. Kita mendengar tentang kematian. Kita melihat tentang peningkatan kematian. Kematian disebabkan oleh penyakit COVID yang sedang mengganas di seluruh dunia, seperti pedang yang bertebaran, tidak memilih usia, pangkat, jantina, dan status. Banyak orang kehilangan sumber pendapatan. Banyak orang hidup dalam tekanan. Banyak orang mengalami keganasan rumah tangga, percabulan, pendidikan terjejas, pergaulan terbatas, bahkan pelayanan juga mengalami pergumulan. Namun tetap ingat, sekalipun bumi berubah dan seluruh alam bergoncang, kita tidak akan pernah takut karena Tuhan ada di sisi kita. Marilah kita tetap menjaga iman kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nyatakanlah pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Karena Tuhan itu penolong yang hebat. Setiap orang yang mengakui Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan melihat berkat kelimpahan terjadi dalam hidupnya. Amin. Setiap orang yang berserah kepada Tuhan akan diberikan pengharapan. Setiap orang yang meminta kepada Tuhan akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita mengisytiharkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi. Maka kita akan sentiasa melihat Tuhan menjadi penolong yang hebat untuk kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tidak mau kita hidup dalam tekanan, keputusasaan, dan dilema. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam posisi iman yang teguh dan tidak mudah goyah dalam apapun situasi, karena Dia penolong kita yang hebat. Jemaat yang terkasih, apapun situasi kita saat ini, baik dalam situasi kekeluargaan, percintaan, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh aspek hidup kita. Mungkin manusia mengecewakan kita, tapi tetap ingat, Tuhan selalu ada mengasihimu. Amin. Tuhan ada untuk kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Namun apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar cintakan Tuhan? Apakah kita benar-benar siap berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita masih lagi hidup di dalam keinginan daging kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, ampuni kami Tuhan jika selama hidup kami mengandalkan kekuatan kami sendiri.
sehingga kami lupa bahwa Engkaulah penolong kami yang hebat. Engkaulah tempat perlindungan kekuatan kami, dan dalam kesesakan pertolongan-Mu sangat nyata. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tidak takut sekalipun bumi berubah, bahkan kehidupan kami berubah, tapi kami tidak pernah takut dan goyah, karena Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Tuhan selalu ada, pengertian Tuhan selalu ada, mujizat Tuhan selalu ada, dan berkat Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Penuhilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.